dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ia akan memanggilku dan aku akan mendengarkan dia. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan umur panjang akan kupenuhi dia. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu Prapaskah pertama. Masa Prapaskah adalah masa mawas diri, masa pengendapan dan pertobatan, masa untuk menjadi lebih manusiawi, untuk memperkembangkan iman, yaitu semakin menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kita dan bahwa kita harus menanggapi hal itu dengan membuka diri, memberi kesempatan hidup kepada sesama kita. Karenanya marilah dengan penuh kerendahan hati kita benar-benar memuji, memuliakan Allah karena Ia terus memberi kesempatan kita untuk beroleh keselamatan. Maka menyadari kelemahan kita, mari kita akui kita orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Intensi misa pada pagi hari ini dipersembahkan kepada Tuhan. Pertama, untuk mengucap syukur atas terkabulnya doa novena melalui doa novena 3 kali Salam Maria. Yang kedua, ucapan syukur atas keberhasilan Vita diterima sebagai ASN. Yang ketiga, mohon pekerjaan untuk Freddy dan Ola. Lalu juga dipersembahkan untuk mohon kedamaian kekal bagi jiwa Bapak Yohanes Indra Kusuma Adi Saputro yang 3 tahun lalu dipanggil Tuhan, dan juga untuk arwah Ibu Adriana dan Dimas Maulana yang juga telah dipanggil Tuhan. Semoga karena gerangan mereka semua diampuni semua dosanya dan boleh bahagia bersama para kudus di surga. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsanya tentang hal ihwal persembahan. Katanya, imam harus menerima bakul dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Malapetaka tidak akan menimpa kampung, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, anak singa dan ular naga akan kau injak. Ya sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menyelamatkan dia dan memuliakannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang. Dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dokumen gerejawi Literi Circulares de Festis Pascalibus Preparendis et Celebrandis, yang artinya persiapan Paskah dan persiapannya, yang diterbitkan di Roma di kedudukan Kongregasi Ibadat Ilahi pada tanggal 16 Januari tahun 1988. Jadi tahun 2025 ini sudah 37 tahun berlalu. Pada artikel 23 dinyatakan, Minggu Prapaskah pertama adalah permulaan masa suci terhormat 40 hari. Dalam perayaan Ekaristi minggu ini, hal ini dapat diungkapkan misalnya dengan prosesi masuk yang diiringi nyanyian litani para kudus. Dalam penanggalan liturgi gerejawi sebagai acuan atau SOP berliturgi, ada catatan pula demikian, sebagai hari pertama dari 40 hari berpuasa, seperti Yesus yang berpuasa, sangat dianjurkan perayaan masuk dalam Ekaristi Kudus diiringi dengan nyanyian litani para kudus. Maka itulah yang kita tadi laksanakan. Di awal kita mengawali Ekaristi, kita berlitani berdoa kepada para kudus. Setiap diadakan liturgi baptis, saat para calon baptis berarak ke tempat baptis, meski diiringi juga doa litani para kudus yang menampakkan secara jelas liturgi malam Paskah. Itulah sebabnya para calon baptis bila memakai nama baptis, meski tahu benar
apakah nama yang dipakainya itu ada atau tidak ada santo atau santanya. Maka jangan pernah memakai nama baptis buatannya sendiri walaupun itu nampak keren. Sebab dalam minggu pertama Prapaskah kita meski mengenang baptisan yang pernah kita alami, sehingga saat merayakan liturgi hari ini kita berdoa atau berlitani dengan para kudus, mohon doa restu mereka. Nah, kalau santo atau santa yang kita pakai sebagai nama baptis tidak ada, alias buatan kita sendiri, masakan kita dalam doa tersebut, santo santa buatanku sendiri, doakanlah kami. Aneh kan? Inilah sebabnya untuk benar-benar diperhatikan bagaimana kita sungguh-sungguh memanggil nama baptis dari para santo santa. Jelas kita tahu siapa mereka, bagaimana riwayatnya, lalu bagaimana kita mau mengikuti keteladanan dari santo santa yang kita ambil tersebut. Saudara-saudari, masa Prapaskah yang berlangsung 40 hari memiliki dua makna pokok, yakni yang pertama, untuk mempersiapkan para calon baptis dan bagi para baptisan yang telah menerima baptisan untuk mengenang kembali baptisan yang telah diterimanya. Yang kedua, untuk membina semangat tobat dengan mengajak lebih giat atau lebih rajin untuk mendengarkan sabda Allah dan berdoa sehingga siap dan pantas merayakan misteri Paskah. Maka perlu kita syukuri bahwa di awal masa Prapaskah, Rabu-Abu yang baru saja lewat, animo para peraya Rabu-Abu sekarang ini nampak semarak datang atau hadir memenuhi gereja, hingga kesulitan untuk bisa menempati tempat duduk karena meludak. Ada fenomena apa? Memang mau bertobat sungguh-sungguhkah ataukah hanya hadir, hanya memenuhi kewajiban? Jika di masa silam ada dalam tanda petik pameo yang mengatakan orang Katolik itu napas, artinya muncul hanya saat Natal dan Paskah. Sekarang tambah satu momentum lagi yang harusnya kita alami, yakni Rabu-Abu, sehingga menampakkan diri alias muncul, sehingga pameo itu berubah menjadi orang Katolik itu napas. Rabu-Abu, Natal dan Paskah. Selanjutnya, selebihnya ya mulai surut lagi, pelan-pelan habis lalu lenyap, hilang dari peredaran bak seperti kapal selam. Ini suatu yang perlu kita renungkan pula, tapi tidak di sini, mungkin di tempat lain. Saudara-saudari, masa Prapaskah mestinya justru menjadikan kita untuk mengadakan pergulatan merubah paradigma hidup kita manusia yang lama ke manusia yang baru. Nah, pola pergulatan itu acuannya adalah pergulatan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sebagaimana tadi dikisahkan dalam Injil Lukas menghadapi pencobaan iblis di padang gurun. Ia digodanya untuk dapat jatuh, dan dengan demikian usaha si iblis atau setan itu menjadi berhasil. Apa godaan iblis tersebut? Yesus ditantangnya, apakah ia akan tetap bersiteguh bersama Roh atau bersama Allah, ataukah mau mengikuti cara berpikir lain. Dengan kata lain, digoda untuk memilih mau tetap digandeng Roh Allah ataukah memilih digendong kekuatan lain. Jika memilih digandeng oleh Roh, itu berarti mesti terus berusaha tanpa putus asa. Tetapi jika mau memilih digendong kekuatan lain, pastilah akan membuatnya menjadi hidup enak dan enak. Tetapi tidak lagi bersama Roh. Nah, godaan yang dialami Yesus demikianlah selama 40 hari dialami di padang gurun.
Namun, apakah memang selama 40 hari itu Yesus digoda, ataukah pada hari ke-40 saja ia digoda? Penginjil Markus bab 1 ayat 12 sampai 13 maupun Injil Lukas yang kita dengar hari ini, yakni Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13, memang jelas menyatakan bahwa Yesus di padang gurun itu selama 40 hari dicobai oleh iblis. Tetapi kalau Injil Markus tidak menyebut ada dialog antara iblis dan Yesus, tapi dalam Injil Lukas ada dialog antara iblis dengan Yesus. Menurut penginjil Matius, Yesus digoda justru pada hari yang ke-40, karena dinyatakan bahwa setelah 40 hari Yesus berpuasa, Yesus menjadi lapar, lalu datanglah si penggoda. Jadi penggodaan itu terjadi pada akhir hari ke-40 setelah terjadi percakapan antara iblis dengan Yesus. Lepas apakah selama 40 hari digoda atau hanya pada hari ke-40, jelas godaan itu yang disampaikan oleh si jahat atau setan di hadapan Yesus ada 3 hal pokok yang mendasar. Yang pertama, Yesus digoda untuk menyenangkan diri dengan tantangan mau mengubah batu menjadi roti atau makanan, suatu kebutuhan dasar manusia yang dasariah alias nafsu. Jadi kalau kita mau menggali lebih dalam, kebutuhan dasar manusia secara jasmaniah itu tidak hanya terbatas pada makanan, tapi lebih daripada itu. Maka bagi yang sudah punya pasangan hidup, yang sungguh-sungguh pilihannya masing-masing, lalu terjadi perselingkuhan, apa yang kurang di situ? Bukankah makanan sudah tersedia semua, toh masih menyimpang? Ada sesuatu yang belum terpenuhi. Nafsu itulah yang mau diwujudkan. Maka walaupun ada pagar tetap dilompati, semacam itu. Lalu yang kedua, Yesus digoda untuk mendapat kuasa duniawi asalkan mau menyembah iblis. Semua kekuasaan dan kemuliaan duniawi memang telah diserahkan kepada iblis, maka ia dapat memberikan kepada siapa saja yang iblis mau. Maka iblis menawarkannya itu kepada Yesus asalkan ia mau menyembah dirinya. Memang kesadaran orang di zaman itu meyakini bahwa dunia manusia ini sudah ada dalam kuasa si jahat. Oleh karenanya kebutuhan akan datangnya sang penyelamat makin terasa. Pendapat bahwa yang jahat telah memperoleh kuasa terhadap semua orang juga ditampilkan dalam kitab Wahyu. Semua orang akan menyembah si jahat, kecuali orang yang diselamatkan oleh korban anak domba. Wahyu bab 13 ayat 2. Hal itu berarti bahwa yang jahat benar-benar berpengaruh besar dalam kehidupan manusia ini. Orang bisa luput ya bila diselamatkan oleh Sang Juru Selamat dari korban diri Yesus Kristus. Maka sang penyelamat digoda agar tidak menjalankan hidup ini bersama Roh Allah. Jadi godaan mau menerima kekuasaan dan kemuliaan duniawi justru merupakan godaan yang terbesar bagi Yesus. Kejadian demikian di Taman Getsemani menggemakan kembali godaan tersebut. Tetapi Yesus tetap tegas, tidak mau menyerah pada kekuatan jahat. Ia tetap setia, patuh kepada Bapanya sampai paripurnanya hidup. Itulah yang dialami Yesus. Yang ketiga, Yesus digoda untuk menjadi manusia istimewa atau super. Karena Allah akan memfasilitasinya, walaupun terjun dari hubungan baik Allah, tidak akan celaka. Bahkan lecet kakinya akan mulus karena Superman. Dan itu bisa dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus tetap setia memilih hidup bersama Roh Allah
Artinya ia tidak pernah meninggalkan Allah. Maka mundurlah iblis. Bukan berarti merasa pesimis, gagal, tetapi jelas dicatat tadi menantikan saat yang tepat. Jadi jangan salah memahami, kalau si penggoda gagal menggoda kita lalu mundur itu berarti merasa kecewa, gagal usahanya. Tidak. Akan tetap berusaha sampai kita benar-benar jatuh, dicari tempat bagaimana akan terjadi dengan baik. Kelemahan kita itulah yang terus diincarnya. Nah, kapankah si jahat ini benar-benar menanti saat yang baik, yang tepat, yakni saat iblis sungguh-sungguh mampu merasuki salah satu seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Lukas bab 22 ayat 3. Jahat Yesus itu ketika benar-benar mengalami pergulatan yang sungguh membuat dirinya berkeluh, dalam arti sampai mencurahkan air darah, disitulah Yesus memang sebentar lagi akan mengalami pergulatan batinnya secara sendirian di Taman Getsemani, lalu diperberat lagi oleh pengkhianatan oleh salah seorang muridnya yang terdekat. Itulah ujian yang benar-benar dihadapi Yesus yang sungguh-sungguh nyata adanya. Dikhianati oleh orang yang terdekat. Maka bagi saudara-saudari yang pernah mengalami pengkhianatan orang terdekat, mungkin bisa bersaksi betapa pedihnya hati semacam itu. Kadang-kadang saking pedihnya hatinya mengungkapkan bahwa sampai mati pun tak mungkin kau ampuni. Bahkan 17 keturunan. Jadi luar biasa, bentengnya itu sangat-sangat tebal. Karena merasa sakit hatinya. Karena dikhianati orang terdekat. Saudara-saudari, kita telah mendapat pembelajaran dari Yesus. Walaupun Yesus dikhianati, walaupun Yesus benar-benar diperlakukan sedemikian rupa, ternyata ia tetap jalan terus. Ia tetap setia, ia tetap taat, ia tetap berbakti yang sungguh-sungguh sesuai yang dikehendaki Bapaknya. Saudara-saudari, kita sebagai pengikutnya, pengikut Yesus, yang tentunya juga tidak pernah luput dari yang namanya godaan, telah diberi jalan bagaimana kita menghadapi cobaan itu. Satu-satunya jalan menghadapinya adalah senantiasa kita mesti berpegang teguh kepada sabda Allah dan tekun untuk menyembahnya. Tiada jalan lain. Itulah yang mesti kita laksanakan. Dan sekaligus kita benar-benar menghadapi cobaan, godaan, kita harus berkata dan bertindak tegas tidak. Satu kata tapi benar-benar faktanya benar teruji atau tidak. Jadi berkata dan bertindak berhadapan dengan godaan tidak. Jangan pernah mencoba bagaimana ya kalau dipermudah, bagaimana ya kalau dibuat sedemikian. Dengan kata lain kita masih berusaha untuk berkompromi. Tidak. Dengan godaan tidak ada kompromi, benar-benar kita harus tegas seperti Yesus. Jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Titik. Itu yang harus kita buat. Nah, berdasarkan apa yang ditekan Yesus, beranikah kita benar-benar hidup sesuai dengan Yesus? Kalau kita benar-benar yakin kepada Yesus, disitulah kita akan menemukan jawaban bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita wujudkan hidup sebagaimana Yesus kehendaki, yakni tegas, tidak pernah berkompromi dengan segala bentuk kejahatan apapun bentuknya. Mari kita wujudkan, tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Marilah saudara-saudari kita bangkit berdiri, kita barui iman keyakinan kita, dan singkat kita nyatakan bersama-sama. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Maria,
yang kita sengsara dalam Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan Yang Maha Kuasa. Dari situ ia datang mengadili orang yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan.